Shalom pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Pada saat ini kita kembali lagi diajak untuk melakukan setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ajakan yang luar biasa bagi masing-masing kita supaya kita dapat menjadi terang dimanapun kita berada. Baiklah kita dapat menyerahkan akan keluh kesah kita, akan setiap beban kehidupan kita di bawah kaki salib Tuhan. Sehingga dia akan meringankan segala beban kehidupan kita. Dan kita akan dipakai sesuai dengan kehendaknya. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Ibu yang Setia Adalah Sebuah Berkat. Ayatnya terdapat di dalam Amsal 31 ayat 25 dan 28. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Ibu harus menumbuhkan suatu perangai yang gembira, puas dan senang. Setiap usaha dalam hal ini akan diberkati dengan kesegaran fisik dan tabiat moral dari anak-anaknya. Hidup yang terbaik halaman 352. Ya, jadi ini nasihat untuk para ibu. Bagaimana harus menumbuhkan suatu perangai yang gembira, puas, dan senang. Di setiap usaha dalam hal ini akan diberkati dengan kesegaran fisik dan tabiat moral dari anak-anaknya. Jadi betapa pengaruhnya ya, ibu terhadap anak-anaknya. Bagaimana ibu harus membawakan suatu hal yang begitu indah bagi setiap anak-anak mereka. Karakter yang baik harus ditunjukkan sehingga anak-anak ini pun dapat melihat bahwa ibu ini adalah takut akan Tuhan. Ada Tuhan di atas dan cahaya serta kemuliaan dari taktanya. Ke atas ibu yang setia sementara dia mencoba mendidik anak-anak untuk menolak pengaruh yang jahat. Tidak ada pekerjaan lain yang setara dengan pekerjaannya dalam hal pentingnya. Dia bukan seperti pelukis yang melukis sebuah sosok yang cantik di atas kanvas, atau seperti pengukir yang mengukir di atas batu pualam. Dia bukanlah seperti seorang penulis yang mencanangkan suatu pemikiran yang mulia melalui kuasa kata-kata, atau juga seperti pemusik yang menanamkan suatu rasa keindahan melalui lagu. Tugasnya dengan pertolongan Tuhan ialah mengembangkan dalam satu jiwa manusia keserupaan ilahi. Hidup yang terbaik halaman 354 dan 355. Ya, jadi ibu ini tidak bisa digambarkan. Ya, seperti dia sedang melukis. Ya, dia melukis sosok cantik di atas kanvas, atau seperti pengukir yang mengukir di atas batu pualam. Dan dia juga bukan seorang penulis yang memikirkan hal-hal yang mulia melalui kuasa kata-kata, atau juga dia bukan seorang pemusik ya seperti pemusik yang menanamkan suatu rasa keindahan melalui lagu. Tetapi tugasnya ya dengan terus mengandalkan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dia dapat mengembangkan satu jiwa manusia untuk menyerupai seperti karakter Kristus. Ya, itulah tugas seorang ibu. Ya, tugas yang paling mulia yang Tuhan berikan kepada ibu ini. Ya, sebagaimana Maria, ya dia dipercayakan untuk mendidik akan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus. Maria sebelumnya dia tidak tahu apa-apa. Ya, dia tidak mengerti. Dia tidak memahami apa yang terjadi dengan kehidupannya. Tetapi Tuhan percaya bahwa Maria ini sanggup untuk memberikan yang terbaik kepada Yesus. Ya, kepada seorang yang akan menyelamatkan dunia ini. Ya, sehingga malaikat itu datang kepada Maria, memberitahukan segala sesuatunya kepada Maria.
Ya, sehingga Maria pun diberikan satu pengertian, diberikan satu pemahaman. Ya, sehingga dia harus menjalani itu semua di dalam kehidupannya. Apakah Maria menganggap bahwa ini suatu beban? Apakah Maria menganggap bahwa ini adalah suatu hal yang tidak mungkin dia bisa lakukan? Tetapi Maria mengatakan, biarlah apa yang engkau katakan, itulah yang akan terjadi. Dia menerima apa yang sudah malaikat ini katakan. Malaikat ini adalah utusan Tuhan. Maria tahu itu. Inilah bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan tentunya mempunyai suatu tanggung jawab yang besar. Ya, untuk memberikan yang terbaik. Untuk melakukan yang terbaik apapun yang kita hadapi. Biarlah kita hadapi itu dengan penuh kesukaan. Walaupun masalah yang kita hadapi begitu sulit, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan Maha Penolong yang sanggup memberikan kita kekuatan untuk terus melangkah hari demi hari untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi ini menjadi suatu kekuatan bagi kita. Ya, tentunya pada saat ini mungkin banyak ibu-ibu ya yang mendoakan anaknya supaya dapat bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang sementara hari ini bergumul untuk anak-anaknya. Ya, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar. Tuhan selalu melihat, dia selalu mendengarkan keluh kesah dari setiap ibu-ibu pada saat ini. Inilah yang menjadi kekuatan bagi masing-masing kita. Ajarlah anak-anakmu sejak masih dalam ayunan untuk mempraktikkan pengendalian diri dan penyangkalan diri. Ya, jadi betapa pentingnya untuk mengajarkan anak-anak itu sejak dini mungkin masih dalam kandungan, bagaimana ibunya ini dapat mempunyai pengendalian diri dan menyangkal diri. Itu akan berpengaruh. Ya, jadi terlebih dahulu ibunya belajar mengenai pengendalian diri dan penyangkalan diri. Ya, sehingga pada saat kita memberikan atau kita mengajarkan anak kita, kita sudah terlebih dahulu mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita. Ajarlah mereka untuk menikmati keindahan alam dan pemanfaatan yang berguna untuk melatih secara sistematik semua kemampuan tubuh dan pikiran. Besarkanlah mereka dengan tubuh yang sehat dan moral yang baik, supaya memiliki perangai gembira dan watak yang manis. Tanamkanlah di dalam pikiran mereka yang lembut itu kebenaran bahwa Tuhan tidak merencanakan supaya kita hidup hanya demi kepuasan saja, tetapi untuk kebaikan yang tertinggi. Ajarlah mereka bahwa berserah kepada penggodaan adalah lemah dan jahat, tetapi menolaknya adalah mulia dan berani. Pelajaran-pelajaran ini akan menjadi seperti benih yang ditabur di tanah yang baik, dan benih-benih itu akan menghasilkan buah yang akan menyenangkan hatimu. Ya, jadi hal yang sangat indah juga bagaimana Tuhan kita ya adalah Tuhan yang begitu ajaib, Tuhan yang begitu peduli kepada masing-masing kita. Bila mana kita bekerja bersama-sama dengan Tuhan, maka Dia akan memberikan segala sesuatunya itu begitu indah. Apapun yang kita minta, selagi permintaan itu Tuhan bilang layak untuk diberikan kepada kita, maka Dia akan memberikan kepada kita. Ya, tentunya Tuhan akan memberikan kebahagiaan, kedamaian setiap saat, tetapi kita terkadang manusia ya yang mengeraskan hati, yang selalu mau segala sesuatunya ini harus terjadi. Ya, tapi Tuhan kita mempunyai waktu yang tepat ya supaya kita dapat merasakan hal-hal tersebut. Dikatakan, ajarlah mereka untuk menikmati keindahan alam dan pemanfaatan yang berguna untuk melatih secara sistematik semua kemampuan tubuh dan pikiran. Ya, jadi betapa pentingnya ya alam yang Tuhan sudah ciptakan untuk kita. Ya, alam inilah yang akan memberikan satu pelajaran kepada anak-anak kita.
bahwa betapa sempurnanya Tuhan menciptakan akan dunia ini. Ya, sebagaimana Yesus pada saat dia berada di dunia, pada saat dia ingin pergi ke tempat kerja, dia ingin membantu ayahnya di bengkel pertukangan kayu, Yesus harus melewati gunung dan lembah, dia harus melewati bukit. Disitulah dia merasakan kasih Bapaknya yang berada di alam. Dia mendengarkan kicauan burung yang begitu merdu, angin sepoi-sepoi, dan binatang-binatang lain yang kecil yang mengeluarkan akan bunyi-bunyi yang indah. Itulah yang menjadi suatu pelajaran yang indah bagi Yesus di dalam kehidupannya. Itulah yang membuat pikirannya terangkat kepada Bapaknya yang di surga. Jadi pelajaran-pelajaran yang mungkin kita anggap bahwa itu tidak berguna, tapi itu sangat berguna bagi setiap anak-anak yang Tuhan sudah titipkan kepada kita. Bagaimana kita dapat mengenalkan kepada mereka bagaimana ciptaan Tuhan yang begitu mulia. Jadi hal-hal seperti inilah yang harus kita pelajari di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh mengerti ya jalan-jalan Tuhan, maksud-maksud Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, sebelum kita terlambat, biarlah kita meminta Tuhan, Tuhan bantu saya, Tuhan tolong saya, ya supaya saya dapat menghidupkan akan setiap firman yang sudah Engkau tuliskan. Sehingga firman ini akan menjadi satu firman yang hidup, akan membawa kehidupan kita kepada suatu kedamaian yang kekal. Ya. Dan di sini juga dikatakan, besarkanlah mereka dengan tubuh yang sehat dan moral yang baik, supaya memiliki perangai gembira dan watak yang manis. Ya, jadi pada saat kita mendidik anak-anak kita, biarlah kita mendidik mereka dengan penuh kesabaran, ya sehingga mereka mempunyai watak yang baik dan manis. Ya, sehingga mereka dapat disenangi oleh setiap orang-orang. Ya, bukan mereka dikutuk oleh orang-orang. Ya, jadi kita harus memberikan suatu pelajaran-pelajaran yang bermanfaat bagi anak-anak kita, sehingga mereka dapat menolong orang lain, sehingga mereka dapat memberikan kegembiraan atau kedamaian juga kepada orang lain, sehingga orang lain juga dapat mengucapkan kata-kata indah atau kata-kata berkat bagi anak-anak kita. Ya, sebagaimana Yesus pada saat dia berada di masyarakat, ya disitulah bagaimana dia memberikan suatu hal yang baik kepada setiap orang, sehingga orang-orang di sekitarnya merasakan kebahagiaan dan mereka mengucapkan berkat yang begitu luar biasa. Ya. Tanamkanlah ke dalam pikiran mereka yang lembut itu kebenaran bahwa Tuhan tidak merencanakan supaya kita hidup hanya demi kepuasan saja, tetapi untuk kebaikan yang tertinggi. Ya, jadi menanamkan kepada mereka bahwa hidup ini bukan hanya untuk diri sendiri, bahwa hidup ini kita saling berbagi satu dengan yang lain. Ya, sehingga anak-anak ini tidak hanya mementingkan diri mereka sendiri, ya sehingga mereka juga dapat mementingkan akan kepentingan orang lain. Ya, saling berbagi itu sangat penting. Disitulah kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan yang begitu luar biasa. Dan ajarlah mereka bahwa berserah kepada penggodaan adalah lemah dan jahat. Ya, tetapi menolaknya adalah mulia dan berani. Ya, bila mana hal-hal yang tidak baik datang kepada anak ini, kita ajarkan anak ini untuk menolak itu semua. Karena ini adalah hal-hal yang lemah dan jahat. Ya, tetapi dikatakan bila kita menolak itu adalah suatu hal yang mulia dan berani. Ya, menolak hal-hal yang jahat itu. Ya, kalau kita tergoda dengan hal itu, maka itu akan membuat anak itu semakin buruk. Tapi biarlah ajarkan anak-anak itu untuk menolak hal-hal yang jahat di dalam kehidupan mereka. Ya, sebagaimana Yesus. Ya, bila mana dia melihat bahwa ada hal-hal yang tidak baik di sekelilingnya, dia akan menjauh, dia akan pergi. Ya, sehingga dia tidak akan tergoda dengan semuanya itu. Ya, pelajaran-pelajaran ini
ya akan menjadi seperti benih yang ditabur di tanah yang baik. Dan benih-benih itu akan menghasilkan buah yang akan menyenangkan hatimu. Ya, jadi betapa pentingnya untuk menanamkan benih-benih yang baik di dalam setiap kehidupan anak-anak kita atau di dalam setiap hati anak-anak kita. Sehingga disitulah mereka akan bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Betapa pentingnya untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah hari ini kita boleh mengambil setiap komitmen-komitmen kita untuk terus mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya di tangan Tuhan. Maka Dia akan membentuk kita sesuai dengan kehendak-Nya. Inilah yang menjadi suatu nasihat untuk kita. Biarlah ini menjadi berkat bagi masing-masing kita. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.